Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Esti Fauziah dengan NIM 12321000053 dari kelas 3B. Di sini saya bermaksud untuk memenuhi tugas ujian tengah semester ganjil pada mata kuliah AI for Education dengan dosen pengampu Bapak Mustaqim MPD. Baik, di sini saya akan menjawab 5 pertanyaan di atas dan menjelaskan sesuai pemahaman saya. Untuk soal yang pertama, jelaskan arti Artificial Intelligence, berikan contoh aplikasi AI saat ini, dan jelaskan cara kerjanya. Untuk definisi Artificial Intelligence ini ternyata diambil dari kata intelligence yang berasal dari bahasa Latin yaitu intelligo, yang berarti saya paham atau saya mengerti. Intelligence sendiri bisa diartikan sebagai kemampuan untuk memahami dan melaksanakan aksi. Sedangkan menurut para ahli, yaitu menurut John McCarthy sebagai bapak AI dunia, Artificial Intelligence atau AI adalah ilmu yang bertujuan untuk mengembangkan mesin yang berperilaku seolah-olah mereka cerdas. Ini adalah ilmu dan rekayasa pembuatan mesin cerdas, khususnya program komputer cerdas. Bisa dikatakan bahwa AI adalah teknik dan ilmu untuk membuat mesin menjadi cerdas, terutama dalam program komputer. Atau aplikasi AI atau Artificial Intelligence yang pertama, ChatGPT. ChatGPT adalah model bahasa yang dikembangkan oleh OpenAI. Aplikasi ini dirancang untuk memahami dan menghasilkan teks dalam bahasa alami, sehingga dapat berinteraksi dengan pengguna secara efektif. Cara kerjanya meliputi beberapa langkah. Yang pertama, model pembelajaran mendalam. ChatGPT menggunakan arsitektur transformer yang merupakan jenis model pembelajaran mendalam. Model ini dibor pada berbagai sumber data teks untuk memahami konteks dan pola bahasa. Yang kedua, pemrosesan input. Ketika pengguna mengajukan pertanyaan atau memberikan perintah, input tersebut diubah menjadi representasi numerik yang dapat dipahami oleh model. Yang ketiga, generasi teks. Setelah memproses input, model menghasilkan respon berdasarkan pola yang telah dipelajari. Proses ini melibatkan prediksi kata demi kata hingga menghasilkan kalimat yang koheren. Dan yang keempat, penyempurnaan berkelanjutan. ChatGPT terus diperbarui dan disempurnakan dengan umpan balik pengguna dan data baru untuk meningkatkan akurasi dan relevansi respons. Yang kedua, ada aplikasi Canva. Canva adalah platform desain grafis yang memudahkan pengguna untuk membuat berbagai jenis konten visual seperti poster, presentasi, dan media sosial. Dengan bantuan AI, Canva menawarkan fitur yang meningkatkan pengalaman desain. Cara kerjanya meliputi beberapa langkah. Yang pertama, rekomendasi desain. Canva menggunakan algoritma AI untuk menganalisis preferensi pengguna dan memberikan rekomendasi template serta elemen desain yang sesuai. Yang kedua, penghapusan latar belakang. Fitur ini menggunakan teknik pemrosesan citra berbasis AI untuk mengidentifikasi objek utama dalam gambar dan menghapus latar belakang secara otomatis dan memudahkan pengguna dalam membuat desain yang bersih. Yang ketiga, penyuntingan cerdas. AI juga membantu dalam pengeditan gambar dengan memberikan saran tentang warna, font, dan tata letak berdasarkan tren desain terkini. Yang ketiga, ada aplikasi Zoom. Zoom adalah platform video konferensi yang menjadi sangat populer, terutama selama pandemi. Aplikasi ini mengintegrasikan AI untuk meningkatkan pengalaman pengguna dalam rapat virtual. Cara kerjanya meliputi beberapa langkah. Yang pertama, pengenalan wajah. Zoom menggunakan teknologi pengenalan wajah berbasis AI untuk mengatur tampilan peserta dalam rapat, termasuk fitur seperti speaker view yang berbicara tentang pembicara aktif. Yang kedua, latar belakang virtual. Fitur ini memungkinkan pengguna untuk mengganti latar belakang mereka dengan gambar atau video lain tanpa memerlukan layar hijau. AI menganalisis bentuk tubuh dan wajah untuk membedakan subjek dari latar belakang. Yang ketiga, transkripsi otomatis. Zoom dapat menghasilkan transkrip otomatis dari rapat menggunakan teknologi pemrosesan bahasa alami atau NLP yang memungkinkan peserta untuk merujuk kembali ke diskusi tanpa harus mencatat secara manual. Yang keempat, peningkatan kualitas audio dan video.
Teknologi AI digunakan untuk mengurangi gangguan latar belakang dan meningkatkan kualitas suara dan gambar selama panggilan. Untuk soal kedua yaitu jelaskan perbedaan antara sistem AI dan sistem komputer konvensional. Menurut Turban 1995, kecerdasan buatan atau AI berbeda dengan sistem komputer konvensional, karena sistem komputer konvensional berbasis pada algoritma yang mendefinisikan setiap langkah dalam penyelesaian masalah. Sistem komputer konvensional dapat menggunakan rumus matematika atau prosedur sekuensial untuk menghasilkan solusi. Lain halnya dengan pemrograman dalam kecerdasan buatan atau AI yang berbasis pada representasi simbol dan manipulasi. Dalam kecerdasan buatan atau AI, sebuah simbol dapat berupa kalimat, kata, atau angka yang digunakan untuk merepresentasikan objek, proses, dan hubungannya. Objek dapat berupa manusia, benda, ide, konsep, kegiatan, atau pernyataan dari suatu fakta. Proses ini digunakan untuk memanipulasi simbol untuk menghasilkan saran atau pemecahan masalah. Selain itu, kecerdasan buatan atau AI dapat melakukan penalaran terhadap data yang tidak komplit. Hal ini sangat mustahil dilakukan oleh sistem komputer konvensional. Kemampuan penalaran dan penjelasan terhadap setiap langkah dalam pengambilan keputusan menjadi kelebihan dari kecerdasan buatan atau AI. Perbandingan kecerdasan buatan dengan kecerdasan alamiah. Keuntungan kecerdasan buatan dibanding kecerdasan alamiah yang pertama lebih permanen. Kedua, memberikan kemudahan dalam duplikasi dan penyebaran. Ketiga, relatif lebih murah dari kecerdasan alamiah. Keempat, konsisten dan teliti. Kelima, dapat didokumentasi. Keenam, dapat mengerjakan beberapa taks atau pekerjaan dengan lebih cepat dan lebih baik dibanding manusia. Sedangkan keuntungan kecerdasan alamiah dibanding kecerdasan buatan adalah yang pertama, bersifat lebih kreatif. Kedua, dapat melakukan proses pembelajaran secara langsung, sementara AI harus mendapatkan masukan berupa simbol dan representasi. Yang ketiga, menggunakan fokus yang luas sebagai referensi untuk pengambilan keputusan. Sebaliknya, AI menggunakan fokus yang sempit. Secara konvensional, komputer memproses data dengan cara berikut. Yang pertama, proses yang dikerjakan kalkulasi dengan mengerjakan operasi-operasi matematis seperti tambah, kurang, bagi, kali, atau mencari akar, dan menyelesaikan rumus atau persamaan. Soal yang ketiga yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan intelligent agent. Sebutkan 3 contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Russell dan Norvig, agent adalah sesuatu yang dapat dilihat sebagai persepsi terhadap lingkungannya melalui sensor dan bertindak terhadap lingkungan tersebut melalui aktuator. Suatu yang memiliki kemampuan merasakan pengaruh lingkungan melalui sensor dan mampu melakukan respon balik kepada lingkungan tersebut melalui efektor. Intelligent agent adalah program komputer atau sistem yang dirancang untuk bertindak atas nama pengguna atau organisasi yang menggunakan agent tersebut. Agent ini memiliki kemampuan untuk memantau lingkungan, mempelajari pola, dan melakukan tindakan yang sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. Sebelum ke contoh, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu lingkungan, sensor, dan aktuator. Lingkungan adalah area di mana agent beroperasi dan berinteraksi. Sedangkan sensor yaitu mendeteksi informasi dari lingkungan seperti kamera. Dan aktuator adalah komponen yang memungkinkan gerakan, contohnya seperti motor. Contoh intelligent agent yang pertama yaitu pada mobil Tesla yang dapat berjalan tanpa adanya pengemudi. Bisa juga disebut mobil otonom. Lingkungannya yaitu pada konteks operasional. Mobilitas autonomous memberdayakan kemampuan untuk membaca dan menafsirkan data dari sekitarnya agar dapat membuat keputusan nyata terkait navigasi dan perilaku berkendara. Contohnya termasuk jalan, marka lalu lintas, dan kendaraan lain. Sedangkan aktuatornya terdapat pada komponen-komponen fisik yang digunakan oleh mobil otonom untuk melakukan aksi sesuai dengan instruksi dan sistem kontrol. Contohnya pada pedal gas, setir, rem, dan klakson. Untuk sensornya terdapat dalam sistem kontrol. Sensornya bertugas mendapatkan input dari lingkungan sehingga bisa diproses menjadi output yang relevan. Contohnya seperti speedometer atau indikator kecepatan, kamera atau vision system, GPS, sonar atau sensor ultrasonik, dan sensor mesin atau motor kontrol.
Contoh yang kedua ada robot vakum. Lingkungannya di ruangan rumah atau kantor. Tempat yang dimana robot vakum bekerja membersihkan debu dan partikel kecil dari permukaan tanpa harus disengaja oleh manusia. Aktuatornya, contohnya motor penggerak roda atau roda pembersihan, dan sistem penyedot debu. Untuk sensornya, yaitu sensor ultrasonik, yang kedua sensor sentuh atau sensor taktil, dan yang ketiga sensor debu atau detektor debu. Contoh yang ketiga ada robot Asimo. Lingkungannya yaitu di ruang publik dan kantor, di mana robot ini biasanya digunakan sebagai inovasi teknologi canggih dan bahkan digunakan dalam beberapa industri seperti manufaktur dan logistik. Untuk aktuatornya, yaitu motor elektrik pergerakan anggota tubuh, termasuk motor yang menggerakkan lengan atau kaki sehingga bisa melakukan aktivitas manual seperti memegang barang atau berdiri stabil. Sensornya contohnya yaitu kamera vision, dan sensornya yang pertama kamera untuk pengenalan wajah, yang kedua sensor ultrasonik, dan yang ketiga sensor permukaan. Pertanyaan yang keempat adalah apa yang dimaksud dengan STEAM dalam pembelajaran? Jelaskan implementasinya dalam pendidikan anak usia dini. Pembelajaran STEAM atau Science, Technology, Engineering, Art, and Mathematics adalah pendekatan integratif yang menggabungkan 5 disiplin ilmu untuk memecahkan masalah nyata. STEAM merupakan metode pembelajaran yang menggabungkan berbagai ilmu pengetahuan, teknologi rekayasa, seni, dan matematika. Dalam pembelajaran STEAM, anak-anak diajak untuk berpikir kritis, kreatif, dan kolaboratif. Terdapat beberapa hal yang dapat dipelajari anak-anak melalui pembelajaran STEAM. Yang pertama, mengembangkan keterampilan praktis seperti keterampilan sosial, emosional, dan komunikasi. Yang kedua, memperluas sudut pandang siswa dengan menggunakan berbagai sudut pandang ilmu. Yang ketiga, mampu membuat keputusan yang lebih objektif. Yang keempat, mampu memecahkan masalah yang berkaitan dengan hal-hal teknis atau sains. Dan yang terakhir, menyimpulkan dan mengkomunikasikan pengalaman. Implementasi pembelajaran STEAM dalam pendidikan anak usia dini dapat dilakukan dengan berbagai cara. Misalnya, mempelajari teknologi dengan menggunakan media Lego dan puzzle. Yang kedua, membangun suatu bentuk tertentu menggunakan berbagai benda. Selain itu juga, dalam pendidikan anak usia dini, implementasi STEAM dilakukan melalui kegiatan yang mendorong eksplorasi dan kreativitas seperti yang pertama, aktivitas praktis, yaitu menggunakan alat peraga untuk memahami konsep sains dan matematika. Yang kedua, proyek kolaboratif. Anak bekerja dalam kelompok untuk merancang solusi atas masalah yang diidentifikasi. Yang ketiga, penggunaan seni. Mengintegrasikan seni dalam proyek untuk meningkatkan kreativitas dan ekspresi. Pendekatan ini membantu anak mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan kolaboratif sejak dini. Pertanyaan yang kelima yaitu bagaimana cara agar pemanfaatan artificial intelligence dalam pembelajaran berjalan efektif dan efisien? Jelaskan dan berikan contoh. Dalam pemanfaatan AI dalam pembelajaran agar berjalan efektif dan efisien, terdapat dua pendekatan yang dapat diterapkan untuk menerapkan kecerdasan buatan atau AI di lingkungan pendidikan. Yang pertama, pengalihan tugas guru ke sistem AI yang bertindak sebagai tutor untuk setiap siswa, dan adanya teknologi pintar yang menyesuaikan konten untuk setiap pembelajaran yang sudah digunakan secara luas di banyak ruang kelas, yang dalam bentuk sistem tutor cerdas. Terdapat beragam hal yang dapat dilakukan untuk menerapkan AI dalam kegiatan pembelajaran. Semakin berkembangnya zaman, menuntut segala bidang termasuk pendidikan untuk beradaptasi maupun berkolaborasi untuk memecahkan masalah. Contohnya yang pertama, mentor virtual. Internet sekarang yang universal diciptakan sebagai sarana untuk menyebarkan informasi, pengetahuan, dan pemikiran tentang berbagai topik. Salah satu program yang berjalan bersama The Lab System yang beroperasi lebih sebagai lingkungan multimedia dengan e-learning terintegrasi adalah virtual mentor. Contoh yang kedua adalah voice assistant. Voice assistant
digunakan untuk pembelajaran tanpa harus membaca berkat fitur asisten suara atau voice assistant atau pengganti suara. Voice assistant membaca informasi yang mengaktifkan asisten suara yang berbeda dengan proses kognisi manusia seperti penyerapan informasi dari suara. Voice assistant dijelaskan dalam satu contoh sebagai alat untuk memahami sudut pandang guru. Voice assistant saat ini sedang dikembangkan untuk digunakan di berbagai perangkat teknologi. Dalam ruang kelas, fitur ini mempercepat pencarian siswa terhadap materi-materi tambahan. Adanya voice assistant juga membuat siswa mendapatkan informasi yang transparan dan akurat. Contoh yang ketiga adalah Smart Content. Sebuah aplikasi bernama Smart Content menawarkan data seperti laporan cuaca, berita terbaru, alarm, dan laporan perdagangan pasar saham. Fungsi ini menyediakan bahan bacaan terbaru dari buku-buku yang baru dirilis, serta pencari informasi sesuai dengan kebutuhan pembelajaran yang tercakup dalam bidang pendidikan. Hal ini akan memudahkan pembaca dalam hal yakni untuk menggali informasi yang mereka cari. Dan contoh yang keempat yaitu Presentation Translator. Presentation Translator atau penerjemah presentasi memiliki kegunaan untuk menjelaskan atau mempresentasikan sebuah teks dari bahasa yang berbeda ke dalam bahasa yang diinginkan. Penggunaannya hanya mendengarkan berbagai macam teks pidato, artikel, ataupun buku digital tanpa perlu membaca dan menerjemahkan satu persatu. Teknologi ini memungkinkan pengguna mendengarkan ucapan atau kalimat bahasa asing ke dalam bahasa ibu mereka. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.